Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka. Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu. Banyak Injil. Tapi mereka hanya terima 4 tersebut. Yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak, bukan cuma 4 orang ini. Di antaranya Barnabas. Tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak? Kenapa Injil ente terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak. Cuma 32 bapak. 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa. Bosnya Isa bukan anak seorang bapak pun. Tapi dia langsung diciptakan Allah tambah bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf 1, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur, dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42. Beda 10 bapak. Beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana tiba-tiba muncul 10 di situ? Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Kalau kita Islam ada sanad. Ini hadis sahih, dhaif, ada sanadnya. Nah, Injil nggak ada sanadnya. Mana perawinya? Fulan an Matius. Fulan an Lukas. Nggak ada. Kita ada. Fulan an Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, makanya di antara keistimewaan Islam adalah sanad. Sehingga keautentikan perkataan Nabi bisa kita pertanggungjawabkan karena ada sanad. Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli? Bagaimana mula-mula sejarah penyebarannya, siapa penulisnya, di mana bukti kepalsuannya? Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak a priori, tidak, tetapi kita membuktikan memang ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya, ya, bukti-bukti teksnya itu semua jelas. Nah, itu tidak berlaku bagi buku yang disebut Injil Barnabas. Jadi kalau tadi saya menyebut tentang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, itu aja kita tolak dari abad keempat. Apalagi Injil Barnabas yang muncul dari abad ke-16, tentu itu jauh panggang dari api. Nah, saudara-saudara, Injil Barnabas itu sangat populer sekali di kalangan saudara kita Muslim. Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali institusi-institusi Islam yang sudah terbuka, mau mengkoreksi bahwa ketika kita mau berdialog dengan jujur, kita tidak boleh menggunakan dokumentasi palsu. Saya pernah menyajikan tema problematika Injil Barnabas ini dalam sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Yayasan Hidayah Bangsa bersama-sama dengan Fakultas Usuluddin IAIN Salatiga bulan November tahun lalu. Dan saya sangat respect dengan IAIN dan khususnya Yayasan Hidayah Bangsa melalui sahabat saya Bapak Dr. Mahmud Farid Ibrahim Jailani yang berani mendobrak kejumutan dalam berpikir, berani mendobrak saudara-saudara mereka sendiri yang menggunakan dokumentasi palsu untuk dialog dengan Kristen. Dan ini tentu langkah yang sangat maju. Sekalipun saya sudah menulis Injil Barnabas ini ketika saya masih mahasiswa. Dan buku itu bestseller sepanjang tahun, diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta sampai hari ini. Nah, kita akan melacak bagaimana awal mula tersiarnya Injil Barnabas di Eropa. Dan bagaimana bukti-bukti historis yang bisa kita pakai
itu dimulai kira-kira tahun 1715. Adanya Injil Barnabas disebut dalam majalah Menagiana ya, di Paris, volume yang keempat. Kemudian 1718 itu John Toland menulis buku Nazarenes, Gentile, Muhammad dan Christianity. Itu dia mengatakan bahwa dia telah menerima dokumen ini dari Amsterdam, dari Kramer dari Amsterdam, dan kemudian setelah tahun itu 1734 ya, Josil dalam terjemahan Al-Quran mengisahkan kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas. Dari naskah ini bahasa Spanyol kemudian dirujuk juga, katanya ditulis Injil Barnabas bahasa Spanyol itu oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande. Kemudian tahun 1738 naskah Injil Barnabas dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina hingga sekarang. 1907 Injil Barnabas ini pertama kali diterbitkan bilingual, diterbitkan dengan dua bahasa. Itu pun penerjemah dan penerbitnya itu adalah seorang Kristen. Ya, bukunya ini saya tunjukkan. Ini buku saya kopi dari perpustakaan Dominikan yang memiliki buku ini pertama kali dari Kairo ya. Perpustakaan Dominikan di Kairo. Buku ini terbit tahun 1907, ditulis di dalam dua bahasa, yaitu bahasa Itali dengan terjemahannya di dalam bahasa Inggris tahun 1907. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen peduli dengan penerbitan buku palsu ini? Ya jawabannya gampang. Supaya kita tahu aslinya, maka yang palsu harus diterbitkan, kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Setahun kemudian, tahun 1908, buku ini dikutip dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh orang Kristen juga yang pertama, namanya Dr. Khalil Saadah. Dia seorang sarjana, seorang doktor dari gereja Koptik Ortodok, menulis buku yang berjudul Muqaddimah Injil Barnaba. Muqaddimah Injil Barnaba. Dan buku ini kemudian pada tahun-tahun berikutnya dikutip, dilanjutkan penerbitannya oleh Muhammad Rashid Ridha. Dia adalah murid dari Muhammad Abduh, seorang pembaru Muslim di Kairo. Tetapi ada yang janggal, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam teks yang pertama kali terbit tahun 107 itu dimuat sekitar 100 halaman, ya, sekitar 100 halaman yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Dia melakukan studi kritik teks maupun kritik historis terhadap buku yang disebut Injil Barnabas itu. Tetapi di dalam penerbitan selanjutnya dalam bahasa Arab itu juga dipersingkat kritik teksnya yang penerbitan yang membuktikan pemalsuan Injil Barnabas itu oleh Dr. Khalil Saadah, seorang Kristen. Hanya dalam terbitan-terbitan Injil Barnabas yang diterbitkan oleh penerbit Muslim itu dibuang komentar-komentar atau introduction yang membuktikan kepalsuannya itu dibuang. Salah satu terbitan dari Injil Barnabas yang mendasarkan pada teks yang diterbitkan di Inggris oleh dua orang suami istri, semua pakar. Yang pertama Tuan dan Nyonya Rack, Lonsdale dan Laura Rack, itu dua orang itu. Nah kemudian buku ini teks Latinnya nggak dimuat, teks Italinya nggak dimuat, hanya teks Inggris yang nggak dimuat, introduction yang membuktikan kepalsuannya dibuang, lalu diterbitkan di Karachi. Ini bukunya. Buku ini terbit di Karachi tahunnya 1970-an ya. Lalu buku ini ditulis The Gospel of Barnabas. Ini ditulis
The Gospel of Barnabas. Lalu edited and translated from the Italian manuscript in the Imperial Library at Vienna by Lonsdale and Laura Rack. Tetapi kata pengantarnya, penerbit aslinya, penulis aslinya itu dibuang seolah-olah untuk menunjukkan ini Injil asli. Jadi dari awal banyak saudara muslim itu tahu kalau buku ini buku palsu. Tetapi karena menguntungkan dalam misi untuk mengimbangi kekristenan, maka diperkenalkan di mana-mana. Malahan dalam buku ini dikutip about Barnabas, the commandment is, if he comes unto you, receive him. Epistle of Colossians, Kolose. Pasal 4 ayat 10. Lah itu teksnya, kalau dia datang terimalah dia, seolah-olah suruh menerima Barnabas, seolah-olah menulis Injil Barnabas. Ini ketidakjujuran akademis yang menurut saya memalukan dunia perguruan tinggi. Kemudian buku ini mulai diperkenalkan di Indonesia. Kapan itu? Kira-kira pada tahun 1960-an akhir. Dan buku ini diterjemahkan oleh salah satunya itu Abu Bakar Basmelah. Diterbitkan berdasarkan naskah Arab, ya. Diterjemahkan di naskah Arab yang tadi saya sebut, Muhammad Rashid Ridho ini, yang diambilnya juga dari orang Kristen yang namanya Khalil Sa'adah. Lalu terbit dalam bahasa Indonesia ini Injil Barnabas, penerbit Darus Segaf dan PP Alawi Surabaya. Lalu dari naskah Inggris yang terbit di Karachi, Aisyah Bawani Wakaf di Karachi, diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Rahnib M, diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya. Jadi ini ketidakjujuran akademis yang harus dijelaskan. Lalu bagaimana penemuan Injil Barnabas? Menurut kabar burung, namanya juga burung yang mengabarkan, katanya seorang biarawan Katolik, katanya burung tadi, menemukan buku yang berkulit tinta emas, bersampul kulit bertinta emas di perpustakaan Paus Sixtus ke-5 tahun 1592. Dibacanya diam-diam, ternyata menjumpai kisah Adam dan Hawa. Ketika terusir dari surga, mereka menemukan ungkapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ternyata buku Injil Barnabas yang ditemukan oleh Fra Marino tadi dicuri, lalu berdasarkan buku itu diterjemahkan dan semua dipublish di dunia Islam. Padahal cerita burung ini sesungguhnya tidak pernah terbukti. Fra Marino, ya betul, dia seorang Katolik dan dia pernah menjadi seorang imam Katolik. Tetapi sesungguhnya siapa Fra Marino? Kita bisa melihat ketidakberesan dalam intern gereja Katolik pada abad pertengahan. Itu awal-awal di mana gereja Katolik melakukan apa yang disebut inkuisisi, politik pemaksaan agama. Dan salah satu korbannya itu adalah Marga Morisco dan Marano di Spanyol. Dan rupanya Fra Marino ini adalah salah seorang dari keturunan orang Muslim yang dipaksa dan melalui inkuisisi tadi, dan sempat studi di seminari dan akhirnya ditahbis, tetapi imannya tidak pernah ada di dalam hatinya, dalam kalbunya. Bahkan karena segala sesuatu yang dipaksakan secara politis itu kan dampaknya sangat buruk. Dendamnya itulah yang digunakan untuk menulis buku yang berjudul The Gospel of Barnabas. Injil itu kan biasanya 24 pasal, 22 pasal, paling panjang 28 pasal. Ini saudara tahu, Injil Barnabas ini 222 pasal. Itu kalau bukan karena dendam, tidak mungkin itu. Itu namanya The Gospel of Gregetan itu, karena dia gregetan sekali dengan gereja Katolik. Tetapi ya sepandai-pandai menyimpan barang busuk, akhirnya ketangkap juga. Bagaimana kita membuktikan kepalsuan Injil Barnabas ini?
Yang pertama, opini itu menceritakan bahwa ada dokumen yang katanya itu berjudul dengan nama Injil Barnabas. Padahal itu bukan Injil Barnabas. Memang di gereja kuno itu pernah ada buku ya yang judulnya memakai nama Barnabas. Salah satunya itu Kisah Barnabas dan Surat Barnabas. Surat Barnabas itu bukan Alkitab, tetapi itu termasuk Apostolic Fathers. Itu tulisan-tulisan dari generasi muridnya para rasul. Surat Barnabas itu isinya apa? Gak ada urusannya dengan Injil Barnabas. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Injil Barnabas. Bahkan buku ini sangat dihormati oleh gereja kuno. Salah satu isi dari Epistle of Barnabas, dan ini bukan Injil Barnabas, itu ditulis abad pertama. Bagaimana sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui putranya. Pasal 5 ayat 11 Epistle of Barnabas. Bagaimana apabila putra Allah yang telah datang dalam jasad. Jadi wa in kana ibnullah qad jaa bil jasad dalam terjemahan bahasa. Bagaimana anak Allah telah datang dalam daging. Justru isinya meneguhkan semua kitab Injil karena ini ditulis oleh murid-muridnya para rasul. Lalu bagaimana dengan buku yang berjudul Kisah Barnabas? Itu kemungkinan muncul abad ketiga. Tapi buku ini pun isinya lebih merupakan kisah penginjilan Rasul Barnabas sampai di Pulau Siprus. Lalu di sana itu dalam kisah ini bisa salah bisa benar, ya, karena ini kisah ditulis kira-kira tahun 300 ya. Ini bukan Alkitab, ini bukan Injil. Dia mengatakan apa? Di pasal-pasal terakhir buku yang berjudul Kisah Rasul Barnabas itu disebutkan begini. Jenazah Rasul Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Perhatikan. Barnabas menginjil dengan memakai Injil Matius terutama. Tetapi dalam catatan Abu Bakar Basmelah, Rasul Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya, seolah-olah Barnabas menulis kitab Injil. Jadi ini juga ketidakjujuran akademis. Tahun-tahun itu orang belum bisa cross check langsung dengan sumber-sumber langka. Tapi sekarang begitu mudah. Anda klik saja The Acts of Barnabas, akan ketemu itu kisahnya Rasul Barnabas itu. Anda akan tulis The Epistle of Barnabas, itu kan ketemu dalam banyak web yang memuat itu. Nah, bukti intern kepalsuan Injil Barnabas sendiri itu tampak. Misalnya pada pasal 1 ya, Injil Barnabas itu pendahuluannya berbunyi demikian. Barnaba apostolo di Yesu Nazareto Chiamato Cristo. Barnabas rasul Yesus Kristus yang disebut Kristus. Berarti diakui Yesus adalah Kristus dalam pendahuluan Injil Barnabas. Tapi di pasal 96 Yesus mengaku, aku bukan Mesias. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi, muridnya Yesus, tidak paham bahwa Mesias itu adalah bahasa Ibrani, sementara Kristus itu terjemahannya dalam bahasa Yunani. Kalau Anda mengaku orang Jawa, Anda tidak bisa membedakan bahasa Jawa, ayam misalnya, itu pitik. Terus Anda ditanya, Anda suka makan bakmi ayam? Oh tidak, saya cuma suka makan bakmi pitik. Sama saja, pitik itu ayam. Kalau Anda mengaku orang Jawa, pasti tidak akan mungkin melakukan kesalahan sefatal itu. Apalagi kalau hidup di Israel abad pertama, di mana pengharapan akan datangnya Mesias itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Yahudi saat itu. Kemudian kesalahan fakta geografis. Disebutkan misalnya di dalam Injil Barnabas, pergilah Yesus dan turunlah ke sebuah perahu ke kotanya Nazaret. Nazaret itu kota di dataran tinggi, tidak mungkin dicapai dengan perahu. Dalam berikutnya dikatakan, naiklah Yesus ke Kapernaum. Jesus went up to Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir misalnya, tidak mungkin dicapai dengan
dikatakan went up to Kapernaum, tapi mestinya went down to Kapernaum. Saya penasaran, saya lihat teks Arabnya bunyinya sama. Yesua so'ida ila Kapernaum. Yesus naik ke Kapernaum. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dia orang Israel di abad pertama. Terakhir, bagaimana menentukan terminus per quem? Masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas. Masa paling awal itu apabila kita melihat bagaimana kehidupan kepausan saat itu. Tahun 1300, Paus Bonifacius ke-8 mengubah tahun Yobel dari 100 tahun dalam Alkitab menjadi dari tahun Alkitab 50 tahun menjadi 100 tahun. Inilah masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas, karena dalam Injil Barnabas dikatakan malam ini tepat waktu bagi Mesias yang menjadikan tahun Yobel yang diperingati sekarang ini jatuh 100 tahun akan diperingati tiap-tiap tahun. Tidak mungkin. Kalau tahun Yobel itu 100, berarti kalau disebut 100 tahun berarti itu zaman kepausan. Kemudian Paus Sixtus ke-5 tahun 1585 sampai 1590 merayakan tahun Yobel sebelum waktunya. Dan ketika itulah kritikannya Fra Marino itu disampaikan. Fra Marino tidak sempat mengecek perjanjian lama bahwa tahun Yobel itu 50 tahun, tapi disangkanya 100 tahun seperti pada zaman kepausan. Lah ini bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas. Bahkan banyak, misalnya Yesus mengusir setan-setan itu masuk ke tong-tong yang berisi air. Tong-tong itu baru abad pertengahan. Lalu Maria Magdalena dan saudaranya Marta memiliki sebuah desa karena membeli sebuah desa. Itu situasi zaman kapitalisme abad pertengahan. Zaman Yesus itu jangankan orang membeli kota, tidak mungkin, karena itu adalah jajahan Romawi pada saat itu. Nah, inilah buku Injil Barnabas. Lebih-lebih lagi, buku ini bertentangan dengan Quran sendiri. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas-jelas apapun tafsirannya, tapi Al-Masih itu gelar khas bagi Yesus. Itu disebutkan misalnya di dalam surat Ali Imran 45. Misalnya, Idzqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu kabar gembira dengan firman dari Dia, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan seorang yang didekatkan, salah seorang yang didekatkan di sisi Allah. Berarti Al-Masih itu adalah Isa. Tapi dalam Injil Barnabas, Al-Masih itu adalah Muhammad. Mesias yang akan datang itu adalah Muhammad. Ini bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, melalui tema Injil Barnabas ini, harapan saya Anda tidak membuat generalisasi bahwa semua orang Islam menerima Injil Barnabas. Tidak. Profesor Hasbullah Bakri misalnya menolak keberadaan Injil Barnabas, karena kalau Injil ini benar-benar ditulis oleh muridnya Yesus, pasti bahasanya bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik, atau minimum Latin. Tidak mungkin bahasa Itali, karena bahasa Itali zaman Yesus belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan dari bahasa Latin setelah abad ke-13. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.